Salam alaikum Besem Hamasiyah. Bertemu kembali dengan saya Bambang Nursena dalam program Aliyah Li Aret Hakades. عليا في قلب الزمن تعاليم المسيح. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wadi Qumran, Wadi Murabaat selama ribuan tahun menjadi tempat yang mengabadikan sejarah masa lalu. Lembah-lembah yang membentang luas dekat benteng Masada itu selama ini hanya menjadi lembah biasa tempat suku Ta'amir, suku Badui yang tinggal dekat Laut Mati, menggembalakan domba-domba mereka. Sampai ditemukan The Dead Sea Scrolls, naskah-naskah Laut Mati. Sebelum itu, sejarawan Yahudi yang hidup pada abad 1 Masehi menyebut-nyebut keberadaan sekte Esseni yang tinggal di sekitar Laut Mati. Tapi keberadaannya secara pasti tidak diketahui. Peristiwa di bulan April 1947, ketika seorang gembala Badui menemukan naskah-naskah Alkitab di sebuah tempayan yang disimpan di gua-gua Qumran, benar-benar telah membuka tabir sejarah yang selama ini diliputi oleh kelam kabut kelupaan masa silam. Dalam sejumlah penggalian yang dilakukan para arkeolog, akhirnya ditemukan 11 gua yang menyimpan naskah-naskah Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun. Pesher atau tafsir-tafsir Alkitab, naskah-naskah yang memuat disiplin persekutuan, sistem kalender yang sebagian besar diabadikan dalam bentuk perkamen atau kulit binatang, papirus, dan gulungan tembaga. Nah, mengapa temuan-temuan Laut Mati ini begitu penting? Bukan hanya naskah-naskah itu sendiri yang telah melahirkan sejumlah kontroversi, tetapi juga berbagai penafsiran yang dilakukan para ahli, setengah ahli, atau orang-orang sok pintar yang hanya menyebar sensasi di sekitar temuan yang pernah disebut mujizat terbesar abad 20 ini. Betapa tidak? Sejak tahun 70 Masehi, ketika Bet HaMikdas, Baitul Maqdis, atau Bait Suci Allah kebanggaan bangsa Yahudi ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, lalu bangsa Israel terusir dari negerinya sendiri, terserak-serak di seluruh muka bumi. Bahasa Ibrani menjadi bahasa mati. Bahasa para nabi ini tinggal sebagai bahasa pengajian Taurat di sinagog-sinagog. Sehingga seandainya para nabi kini muncul kembali di Yerusalem, mereka akan heran karena kini penduduk kota itu masih bercakap-cakap dalam bahasa mereka, setelah bahasa itu mati hampir 2000 tahun lamanya. Tahun 1948, berdirilah sebuah negara Israel modern yang menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional mereka. Padahal sebagai bahasa kuno, bahasa Ibrani ini tidak mempunyai kata-kata modern seperti radio, pesawat terbang, telepon, sehingga terjadilah rekayasa bahasa yang mengambil alih sebanyak yang diperlukan kosakata-kosakata bahasa-bahasa barat untuk diibranikan. Dan Eliezer ben Yehuda, seorang yang sejak tahun 1920-an telah memulai menghidupkan kembali bahasa nabi-nabi yang nyaris mati ini. Sebuah nyanyian Ibrani mengenang jasa-jasanya. Eliezer ben Yehuda, Yehudi Mefatea, Mile Huhaka Memoho Hakodea, Hineh Mahalefrit Alef Paim Nuasma, Hafanerena, Wenamsi et Hayosma. Eliezer ben Yehuda,
seorang Yahudi yang mengajarkan kata demi kata. Dia mengajar dengan segenap hati dan pikirannya. Sungguh, bahasa Ibrani ini telah tidur 2000 tahun lamanya. Tapi kini marilah bergembira. Akankah kita bangkit bersamanya? Nah, penemuan Laut Mati tahun 1947 seolah melengkapinya. Lalu, apakah makna temuan-temuan The Dead Sea Scrolls ini bagi iman Kristiani, khususnya dalam studi-studi kritis Alkitab? Benarkah temuan-temuan ini menjadi ancaman bagi keunikan iman Kristen, seperti yang dituduhkan para penulis sensasionalis atau justru meneguhkannya? آمين 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 بموتك يا رب نبشر. Kita sekarang berada di Wadi Qumran, Lembah Qumran. Tempat yang kita saksikan sekarang adalah gua-gua di mana pernah ditemukan naskah-naskah Laut Mati. Pada tahun 1947 ada seorang gembala Badui, gembala Bedouin, namanya adalah Muhammad Adib. Pada suatu saat dia lagi iseng-iseng untuk melempar batu tatkala dia menggembalakan ternaknya, tiba-tiba mendengar suara bunyi pecahan. Lalu dia lari ke arah bunyi pecahan itu, ternyata itu adalah suara tempayan yang pecah terkena lemparan batunya. Setelah dilihat oleh Muhammad Adib, ternyata itu adalah naskah-naskah gunungan yang tentu karena dia buta huruf, dia tidak mengetahui apa isinya, kemudian entah bagaimana ceritanya, akhirnya naskah-naskah itu tiba kepada seorang tukang loak di Yerusalem, namanya Kandu. Dan tukang loak ini adalah anggota dari gereja Ortodoks Syria, satu gereja yang masih melestarikan bahasa Aramaik sebagai bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus dalam percakapan sehari-hari. Kemudian naskah-naskah ini yang jumlahnya yaitu 7 naskah gulungan yang terdiri dari 2 naskah Nabi Yesaya, ternyata isinya adalah yaitu Sefer Yesayahu yang satu dan satunya juga Sefer Yesayahu, Sefer Yesayahu 2. Jadi 2 naskah dari Nabi Yesaya. Kemudian juga ada naskah yang berjudul Kitab Abahata dalam bahasa Aram, yang seringkali dalam kajian-kajian akademis disebut dengan Kitab Apokrifa Kejadian atau Kitab Apokrifon Kejadian. Lalu ada satu naskah lagi yang judulnya Milkamah Bene Ur we Bene Hosek. Naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ini bukan Alkitab, tapi ini dokumen dari sekte SNI, dari sekte Laut Mati. Lalu ada juga disiplin persekutuan, Serek Hayakat, disiplin persekutuan yang intinya bagaimana disiplin orang-orang SNI waktu itu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Juga ada naskah yang berjudul Peser Habakuk. Peser Habakuk artinya tafsiran-tafsiran kitab Nabi Habakuk. Kemudian yang terakhir adalah Hudayot, Mazmur-Mazmur pujian. Tadi kita lihat bagaimana Mazmur pujian itu ditempelkan di tembok-tembok sebelum kita masuk dalam areal naskah-naskah Qumran ini. Nah, saudara-saudara, 7 naskah itu kemudian sebagian dijual dan di tangan seorang uskup gereja Ortodoks Syria namanya Mar Yesue Samuel, dan sebagian sudah dilarikan ke Amerika. Sampai kemudian Mar Yesue Samuel menghubungi seorang ahli bahasa Ibrani, sekaligus seorang teolog orang Yahudi, agama Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik yang terkenal itu. Kemudian barulah diadakan pemeriksaan secara radiokarbon yang dikenal dengan C14. Setelah dilihat ternyata naskah itu berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Bahkan ada yang lebih tua lagi, yaitu tahun 300 sebelum Masehi. Ketika orang-orang SNI itu sebetulnya adalah orang-orang Yahudi yang tidak puas karena pemilihan imam besar yang serba korup.
dan kemudian mereka memisahkan diri dari Bait Allah di Yerusalem, dan mereka kemudian mendirikan komunitas persekutuan sendiri di tempat ini. Dan sebelum mereka masuk ke tempat ini, mereka sudah membawa naskah-naskah kitab suci mereka. Kemudian sejak saat itu dunia gempar, bahkan ada seorang profesor yang menulis di sebuah surat kabar saat itu yang menyebut bahwa penemuan Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll adalah mukjizat terbesar dari abad 20. Sejak saat itu kemudian para ahli sibuk untuk mengadakan penggalian-penggalian, dan akhirnya daerah ini ditutup untuk kaum Badui supaya naskah-naskahnya tidak hilang. Mulai penggalian itu dimulai lagi tahun 1952. Kemudian sampai tahun 1960. Dan akhirnya tidak hanya satu gua yang ditemukan di sini, di mana ditemukan 7 naskah tadi, tapi masih ada 11 gua. 11 gua itu selain gua Qumran atau Wadi Qumran, masih dikenal lagi namanya Wadi Murabaat, yang nanti bersambung dengan Benteng Masada. Nah, dari 11 gua itu ternyata ditemukan naskah yang jumlahnya 584 naskah lagi. Dan 127 dari naskah itu tadi adalah Alkitab. Seluruh Alkitab, Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci atau Nevim dalam bahasa Ibrani, Torah, Nevim, Weketuvim, semua ditemukan kecuali kitab Ester. Para ahli berspekulasi, kenapa kitab Ester tidak ditemukan, rusak atau karena keyakinan tertentu dari Laut Mati, itu belum ada kesepakatan. Nah, inilah sejarah awal penemuan naskah-naskah Laut Mati. آمين 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 بموتك يا رب نبشر. Selain menggunakan metode C14 yang menghitung zat radio arang aktif untuk menentukan usia perkamen, papirus, kayu dan tembikar yang menentukan usia naskah-naskah Qumran paling tua dari tahun 167 sebelum Masehi, para ahli juga menggunakan metode paleografi. Metode ini adalah metode yang paling umum untuk menentukan usia sebuah manuskrip berdasarkan ciri-ciri aksara yang digunakannya. Nah, ternyata selain naskah-naskah Qumran ditulis dalam aksara Ibrani Herodian yang berasal dari zaman Yesus, juga beberapa naskah lain ditulis dalam aksara Harmonean yang berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Dan sebagian kecil lagi malah menggunakan aksara Paleo-Hebrew yang berasal dari abad 3 sebelum Masehi. Padahal kaum Esseni mulai menghuni gua-gua di sekitar Laut Mati ini baru sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Karena itu, adanya fragmen-fragmen kitab Taurat yang lebih tua yang ditulis dalam aksara Paleo-Hebrew itu membuktikan bahwa selain kaum Esseni juga menyalin kitab-kitab suci mereka di gua-gua Qumran itu, mereka juga membawa gulungan kitab suci yang berusia lebih tua lagi yang mereka bawa dari luar sebelum mereka memasuki gua-gua itu. Jadi, selain ditemukan ratusan gulungan naskah-naskah Alkitab seperti Sefer Yesayahu atau Kitab Nabi Yesaya dalam aksara Hasmonean dari tahun 150 sebelum Masehi, kita juga memiliki naskah Taurat yang lebih tua lagi, kira-kira dari tahun 300 sebelum Masehi yang tertulis dalam aksara Paleo-Hebrew. Aksara Paleo-Hebrew ini mirip dengan aksara Ibrani Samaritan yang digunakan dalam naskah Taurat Samaria, suatu kelompok Yahudi lain yang memisahkan diri sejak tahun 600 sebelum Masehi. Taurat yang satu dilestarikan oleh komunitas iman yang berbeda-beda, Yahudi Parisi dan Saduki yang menguasai Bait Allah di Yerusalem, kaum Samaritan yang terpisah dari tahun 600 sebelum Masehi, dan kaum Esseni yang memisahkan diri tahun 150 sebelum Masehi. Mereka mengembangkan tradisi tafsir, sistem kalender liturgis yang berbeda-beda,
tetapi teks kitab sucinya masih satu dan sama. شايلك بخطايا سنيني عمري آمين 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 بموتك يا رب نبشر. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya naskah-naskah Laut Mati ini bagi iman? Artinya bukan hanya iman Kristen, tapi juga iman orang Yahudi. Sebab kekristenan dan agama Yahudi, sekalipun 2000 tahun mereka berpisah, Alkitabnya masih sama. Jadi tidak mungkin orang Kristen memalsukan kitab. Sebab kitabnya tidak hanya dijaga orang Kristen, orang Yahudi membaca kitab sama, orang Samaritan, orang Samaria membaca kitab yang sama. Satu dari antara pentingnya naskah Qumran ini adalah pemeliharaan wahyu ilahi. Ternyata selama 2000 tahun penyalinan Alkitab tidak ada perubahan. Sebelum kita memiliki naskah-naskah Qumran ini, kita sudah memiliki naskah yang tertua dari seluruh naskah Alkitab, yaitu naskah Masoretik. Naskah Masoretik itu yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama, itu ada 3 macam, yaitu naskah Genisa, yang bisa kita lihat di Sinagoga Kairo, Sinagoga Ben Ezra di Kairo Lama, lalu naskah Aleppo yang ditemukan di Syria, dan naskah Leningrad yang ditemukan di Rusia. Dasar dari terjemahan kitab suci seluruh dunia sebelum ditemukannya naskah Laut Mati itu dari Masoretik, dari Septuaginta, dan dari naskah-naskah kuno yang lain. Termasuk King James Version, Alkitab kita dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan dari Masoretik. Setelah ditemukan naskah Laut Mati, karena naskah-naskah Masoret itu paling tua usianya dari akhir abad 9 dan awal abad 10. Setelah ditemukan naskah The Dead Sea Scroll ini, kita memiliki naskah yang 1200 atau 1150 tahun lebih tua dari naskah-naskah Masoretik. Nah, bagaimana perbandingan antara kedua naskah? Kita bisa menyaksikan di Museum Israel, di Shrine of the Scriptures, di mana di sana antara lain kitab Nabi Yesaya yang dalam bentuk gunungan itu lebarnya 31 cm dan panjangnya 731 cm tadi kita sudah melihat. Ternyata setelah dibandingkan dengan naskah Masoretik, tidak sampai ada 15 atau 20 huruf yang terhapus atau satu kata yang berbeda antara kedua naskah yang berjarak 1000 tahun lebih itu. Kita tidak hanya berteori atau mendengar penjelasan dari para guide misalnya, kita bisa meneliti langsung karena pemerintah Israel dengan izin tertentu dia bisa terbuka untuk memberikan izin bagi para peneliti, termasuk rekan-rekan kita dari Dominikan itu meneliti naskah-naskah ini. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Sebelum kitab suci kita diterjemahkan, Tuhan telah menyiapkan orang-orang yang disebut para penyalin Alkitab, dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka disebut kaum Soferim. Ini disebutkan dalam kitab Talmud Yahudi yaitu Kidusim 30a. Kata Soferim itu berasal dari kata sefer yang artinya menghitung. Jadi huruf pun itu dijumlah oleh para ahli. Dan kata menghitung itu munculnya dari kitab Sefer Beresit atau Kejadian pasal 15 ayat 15. Nah, Kristus atau Isa Al-Masih mengakui reputasi orang-orang Farisi dalam menjaga kemurnian Alkitab. Yang dikritik Kristus bukan orang Farisi memalsu kitab, tapi orang Farisi tidak bisa melaksanakan isi kitab. Karena itu kemudian disindir dalam kitab Talmud bahwa mereka ini adalah hamor nose separim. Hamor seperti himar bahasa Arabnya. Himar itu keledai. Nose memikul sefarim, kitab-kitab tebal. Jadi mereka hanya memikul kitab tapi mereka tidak bisa melaksanakannya. Nah, kalau orang-orang Soferim ini diakui keseksamaannya dalam memelihara kitab-kitab suci, kemudian sejak abad-abad berikutnya digantikan oleh kaum Masora yang naskahnya kita terima sampai saat ini. Ketika orang-orang Masora misalnya menjumpai ada perbedaan, misalnya dalam Yeremia pasal 31 ayat 40, itu ada ungkapan yang berbunyi Wekal ha Sharemot at Nahal Kidron.
Orang-orang yang disebut para ahli kitab tadi meragukan kata hasarimot, karena kata itu tidak dijumpai dalam bahasa Ibrani. Misalnya kita membaca teks dalam bahasa Indonesia bunyinya proklamasi. Tidak ada kata proklamasi, yang ada proklamasi. Sekalipun demikian, secara logika masuk akal kalau itu salah tulis, dia tidak berani mengubah satu huruf pun. Lalu tetap dituliskan misalnya hasarimot. Tapi di bawah kata yang meragukan itu dia tulisi dengan kata-kata K, yaitu ketif. Tertulis seperti itu. Kemudian pada catatan pinggir, dia tambahkan huruf khere, yang artinya bacaan yang diusulkan bukan hasarimot, tapi hasademot. Ternyata setelah ditemukan naskah-naskah Laut Mati ini, bacaan para Masora itu benar. Mengapa? Karena dalam tulisan tangan huruf Ibrani, huruf R dengan huruf D itu bedanya satunya agak mematah gini, kalau R begini. Jadi itu aja bedanya. Nah, artinya apa teks itu di dalam Yeremia? Artinya dan segenap tanah datar di tepi sungai Kidron. Lalu mungkin kita bingung kalau kita membaca King James Version, kita membaca misalnya bunyinya maka berserulah ia seekor singa. Di dalam King James diterjemahkan lion, seekor singa Tuhan, bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun. Ini juga terjemahan lama. Bagaimana singa Tuhan berseru? Para Masora pun juga tidak berani mengubah. Ternyata ada pembacaan yang berbeda setelah ditemukan naskah Qumran yang menjadi dasar penerjemahan NIV, New International Version, kemudian terjemahan baru Indonesia. Ternyata bacaannya yang kabur tadi berbunyi bukan aryeh, artinya singa, tapi haroeh, yang artinya orang yang melihat. Sehingga kita mendapatkan terjemahan baru, maka berserulah orang yang melihat. Jadi setelah diteliti antara dua naskah itu, tidak ada perbedaan prinsipil antara kedua naskah, meskipun jarak penyalinannya 1000 tahun lebih dan 2000 tahun lebih dari zaman kita. Melalui penemuan Qumran ini kita diyakinkan bahwa sebenarnya Allah benar-benar menjaga firman-Nya. Tidak pernah ada pemalsuan kitab suci. Penafsiran bisa beda. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tapi mereka menolak Yesus adalah Mesias. Tapi mereka membaca kitab yang sama. Tafsirannya berbeda, teksnya tetap satu. Nah, inilah makna naskah Laut Mati bagi pemeliharaan kitab suci yang adalah merupakan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam sejarah. Ternyata dipelihara di padang gurun yang gersang ini. Inilah merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, bahwa kita bisa melihat sendiri bagaimana Allah menjaga firman-Nya melalui Wadi Qumran. Kiranya firman ini semakin meneguhkan iman kita, bahwa apa yang kita percayai selama ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dan diverifikasi secara historis. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu dalam program Aliyah selanjutnya. Shalom.